warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Ustadz Dr. Haji Indrianto Faisal MA, yang sama-sama kita hormati Ketua MT Baitur Rahman Fedora Ibu Wiwin Widiawati, juga serta jamaah yang hadir pada sore hari ini, ya insya Allah rahmati subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan taklim bulanan MT Baitur Rahman Fedora. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah di yaumil akhir kelak kita semua termasuk pengikut Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Pembukaan MC oleh saya sendiri Epi Hatati, sholawat bersama-sama dipimpin oleh Ibu EN. Astaghfirullah ya Rabbana, surat Al-A'raf ayat 180, Asmaul Husna. Kemudian dilanjutkan pembacaan Al-Quran surat 59 Al-Ashr ayat 18 sampai 24 yang dibacakan oleh Ibu Rina sebagai qari'ah dan Ibu Nurma sebagai sari tilawah. Kemudian dilanjutkan dengan tausiah dan tanya jawab, kajian tasawuf memaknai tahun baru bagi seorang muslim oleh Ustadz kita Dr. Haji Indrianto Faisal MA. Kemudian doa penutup serta ramah-tamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka kegiatan taklim kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita menginjak pada acara yang kedua, yaitu salawat bersama-sama yang dipimpin oleh Ibu EN. Dipersilakan dengan hormat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzzawna ma kanu ya'malun. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Mali, Ya Musa
Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran surat 59 Al-Asr ayat 18 sampai 24 dengan Ibu Rina sebagai qori'ah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina sullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalir la ra'aitahu ala jabalil la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Assalamul mu'min
subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak semua para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan, keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang baik. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rina dan Ibu Nurma atas pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Semoga bacaannya mendatangkan rahmat dan hidayah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita sama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan Ustadz Dr. H. Indrianto Faisal MA dengan tema kajian tasawuf memaknai tahun baru bagi seorang muslim. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Allah kuatkan kita untuk terus
memperbaiki yang salah dalam hidup kita. Allah kuatkan kita untuk terus menambah yang kurang dalam kebaikan kita. Allah kuatkan kita terus untuk mempersiapkan diri kita, karena semua kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berjalan mundur, semuanya berjalan maju. Gak ada yang berjalan mundur, semuanya berjalan maju. Pada akhirnya nanti semua berada pada titik finish. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali kepada Allah, karena memang kita semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian kita pada penghujung bulan ini, di akhir tahun ini, adalah bagaimana memaknai perjalanan hidup ini dalam kacamata tasawuf, tentu juga dari kacamata Al-Quran. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, surah yang dibacakan oleh ibu kita tadi itu paling tidak memberikan 4 makna. Ya. Yang pertama, ayat itu, surah itu bercerita tentang masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang pertama, ayat itu bercerita tentang masa yang akan datang. Kalau sekarang 2025, besok berarti 2026. Kalau besok 2026 berarti setelahnya 2027. Ayat itu bercerita tentang sesuatu yang maju. Nah, pertama, sikap kata Quran itu, karena hidup itu terus maju dan pada akhirnya finish, satu-satunya jalan utama untuk mempersiapkan segalanya berjalan dengan baik, ya ayyuhalladzina amanu, takwa kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu, masa depan itu sesungguhnya bukan punya rumah mewah. Masa depan itu bukan punya jabatan tinggi. Masa depan itu apakah saya kalau mati nanti Allah ridho atau tidak. Itu masa depan yang sesungguhnya. Saya dengar, ini direkam soalnya, saya dengar ada seorang mantan istri pejabat. Ujian hidupnya luar biasa. Tahun ini, tahun ini, tahun ini. Apa dia bilang? Ujian-ujian hidup saya itu membuat titik balik dalam hidup saya. Kalau dulu saya masih berpikir bagaimana 2027 bisa jadi menteri, bagaimana 2029 saya bisa jadi ibu wakil presiden. Tapi sekarang ternyata kehidupan itu mengajarkan saya, bukan itu masa depan. Masa depan itu sesungguhnya saya baik di mata Allah. Nah itu Bu, ya, saya baik di mata Allah. Kalau 2025 kalau belum baik kita di mata Allah, tahun 2026 sejatinya kita baik di mata Allah. Bukan baik di mata suami. Di mata suami kita mungkin jelek, ya. Makin tahun kan makin berubah, ya Bu. Tapi di mata Allah kita harus baik. Nah, karena orientasi kita pertama itu baik di depan mata Allah, maka kita mempersiapkan 3 hal. Ini karena kajian saya biasa kalau ngaji itu berpoin-poin, ya, biar kita bisa memahami dengan baik. Poin pertama tadi bahwa kita pingin baik di mata Allah, karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, untuk baik di mata Allah itu kita mesti belajar 3 hal. Ini kajian mendalam ini, ya, 3 SKS sore. Siapkan catatannya, dengarkan baik-baik, kemudian nanti rekam, ya. Ini ada rekamannya tuh. Kalau lupa nanti ingat lagi, ya kan? 3 hal. Ya. Yang pertama, untuk menjadi orang yang indah di hadapan Allah, kita mesti belajar kebenaran.
Belajar apa, Bu? Kebenaran. Bukan belajar ketenaran, tapi belajar kebenaran. Yang tenar belum tentu benar. Sepakat? Selamat datang Bu Haji, ya. Yang pertama, sampai di mana tadi? Halo, sampai di mana tadi? Oke, ya. Untuk baik di mata Tuhan, untuk baik di mata Tuhan, kita mesti 3 hal. Yang pertama, belajar kebenaran. Karena yang tenar belum tentu. Nah, ini bisa jadi status WA sebagai ini, ya. Ya. Yang tenar belum tentu benar. Yang benar belum tentu tenar. Betul nggak sih? Yang viral itu belum tentu benar, ya. Yang tidak viral belum tentu juga salah. Makanya orang yang beriman itu standarnya kebenaran, bukan viral tidak viral. Ya, kami kadang-kadang ini para ustadz ini dituntut, woi, supaya kamu viral, ayo ceramahnya itu melawak apa. Saya bilang, Mas, banyak yang datang ke saya, Ustadz mau nggak kami jadi ininya, jadi apa, jadi officialnya, tapi ceramah Ustadz harus begini-begini ya. Saya bilang enggak lah, saya tidak mau mencari tenar di hadapan manusia, karena yang benar belum, yang tenar belum tentu benar, yang tidak tenar pun belum tentu salah. Jadi supaya baik di hadapan Allah, Bu, belajar kebenaran. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Allah. Bu, Ibu rajin ya pengajian sekarang, Masya Allah. Saya rasa Ibu sudah kayak bau surga ini ya. Oh, itu mulai don. Waduh Pak, itu kayak bau surga ya. Mulai don lagi tuh. Karena kita mendengarkan kata siapa? Kata orang. Ini kata orang ini bahaya. Hidup ini tidak terlalu sulit sebenarnya. Yang sulit itu mendengarkan kata orang. Ya Bu, hidup itu tidak terlalu sulit. Yang sulit itu mendengarkan kata orang. Nah itu. Mulai sekarang tahun 2026, pertama statusnya harus mencari kebenaran, bukan ketenaran. Kalau itu yang kita cari, insya Allah kita baik di hadapan Allah. Sekarang ini kan, mohon maaf ya, dunia entertain seperti sekarang ini, orang itu dituntut untuk terkenal walaupun tidak benar, ya kan? Dan bahkan untuk mencapai terkenal itu justru tidak boleh benar. Sebab kalau Anda benar, Anda tidak mungkin terkenal. Maka muncullah viral di kalangan para media sosial itu. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat kita semuanya ya. Ini kampung saya lagi dihantam banjir macam-macam ya. Sampai di mana tadi? Nah, tadi saya bilang apa? Sehingga dalam media sosial itu ada sebuah pameo itu apa sih? Semacam anekdot. Apa dia bilang? Bul ala zamzam tu'araf. Kencingi air zam-zam, kau akan terkenal. Paham gak maksudnya, Bu? Supaya kau terkenal itu lakukanlah yang tidak lazim dilakukan orang. Itu maksudnya. Air zam-zam itu kan bukan untuk dikencingi, tapi untuk diminum. Supaya kau terkenal, enggak usah minum. Kencingi sumur zam-zam itu, kau akan terkenal seluruh dunia. Di mana kekuatan viralitas itu kemudian merekrut orang untuk jauh dari standar-standar kebenaran ini. Nah, pertama, untuk menjadi baik di hadapan Allah perlu belajar kebenaran. Bagaimana belajar ibadah yang benar, bukan apa kata ustaz, apa kata orang. Bagaimana belajar ibadah yang baik, supaya nanti kita mati itu dicintai Allah, bukan dicintai manusia. Karena filsafat kita tadi itu perlu belajar benar ya. Perlu belajar apa Pak? Bu? Benar. Nah, yang kedua,
Untuk baik di hadapan Allah, ya. Untuk baik di hadapan Allah itu kita mesti belajar kebaikan. Nah, yang pertama tadi belajar apa, Bu? Kebenaran. Untuk mengetahui ini salah, ini benar. Ya kan? Nah, yang kedua, kita mesti belajar kebaikan. Supaya apa? Kita cenderung untuk berbuat baik dan berakhlak baik. Sebab kebenaran tanpa didukung oleh akhlak yang baik, dia tidak menjadi baik. Betul nggak, Bu? Mengajak orang sholat itu bagus kan? Bagus ya. Ngajak orang pergi pengajian bagus kan? Tapi kalau caranya nggak baik, apa yang terjadi? Kabur. Hai warga Fedora, ya, ngaji kau di situ. Nah, kalau kau tidak mengaji nanti saya bakar rumahmu. Ngajaknya baik, tapi caranya tidak baik. Jadi kebenaran itu juga harus ditopang oleh kebaikan. Kebenaran untuk mengukur standar, sementara kebaikan itu adalah cara untuk mencapai standar. Nah, bisa dipahami ya? Kebenaran itu adalah mengukur standar, sementara kebaikan itu cara untuk mendapatkan kebenaran. Rasulullah itu adalah orang yang benar, tapi Nabi Muhammad juga adalah orang yang sangat baik. Ya Bu ya, Rasulullah itu sangat baik. Ada orang dari kampung, orang Badui namanya, dari kampung, gak mengerti adab, gak mengerti moral, gak mengerti etika, datang ke masjid, ya kan? Kemudian dia maaf kata, dia buang air dalam masjid Nabi. Orang kampung gak ngerti apa-apa, datang ke masjid, buang air dalam masjid, ya kan? Sahabat yang lain itu marah, ini kurang ajar banget, kok dalam masjid kencing. Abu Bakar, Umar marah semua itu. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan, biarin. Kalau kamu usir tatkala dia melakukan itu, maka nanti kotorannya kemana-mana. Biarin. Selesaikan dulu dia, habis selesai, ambil air, siram. Tersentuh hatinya orang ini, ya. Dia bilang, baik betul ini Muhammad. Baik betul Muhammad ini. Akhirnya dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu dia masuk Islam, dia bilang, ya Allah, ampuni aku dan Muhammad, jangan engkau ampuni selain kami berdua. Karena yang lain marah semua, yang tidak marah cuma Muhammad saja, ya kan? Yang lain marah, cuma yang Muhammad yang tidak marah. Ampuni Nabi Muhammad ini. Yang kedua, ampuni saya karena saya sudah berbuat buruk. Jelas dipahami, Bu? Jadi kebaikan itu adalah membungkus kebenaran menjadi baik. Sudah berapa? 2. Yang pertama, mesti belajar kebenaran. Yang kedua, mesti belajar kebaikan. Yang ketiga, mesti belajar keindahan. Ini secara filosofis. Mesti belajar keindahan. Supaya apa? Terjadi harmoni. Apa itu harmoni? Tertata dengan baik. Saya pikir ini dunianya ibu-ibu kan. Kalau mau pergi kemanapun, warna baju dengan warna rok itu pasti diserasikan, supaya apa? Indah, ya kan? Ya kan? Masjid juga ini indah karena serasi. Coba kalau tiangnya merah, ya kan? Kemudian yang satu biru, aduh, becek banget mata kita memandang, ya kan? Masya Allah. Nah, itu juga. Sebab kenapa? Nilai-nilai keindahan itu membuat sesuatu yang baik itu menjadi punya substansi, ya kan? Memberikan keindahan yang disebut dengan harmoni. Keindahan itu mengajarkan apa? Allah itu indah, suka yang indah.
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Makanya waktu orang bertanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah sombong kalau ada orang pingin bajunya bagus, celananya bagus, ya tampilannya bagus?" Kata Nabi, tidak sombong. Karena Allah indah, suka yang indah. Yang sombong itu cirinya dua: menolak kebenaran, meremehkan manusia. Itu baru sombong. Jadi orang sombong itu berapa cirinya? Dua: menolak kebenaran, yang kedua meremehkan manusia. Kamu nggak usah ajak-ajak saya pengajian lah, aku ini sudah 50 tahun di pesantren. Sombong dah, ya kan? Yang kedua meremehkan orang. Kamu siapa? Baru anak kemarin lahir, saya ini sudah lama merantau kemana-mana. Meremehkan manusia. Orang sombong itu ciri-cirinya dua: menolak kebenaran, meremehkan manusia. Supaya dicinta Tuhan, karena misi kita tahun yang akan datang, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwa kepada Allah untuk menjadi orang baik di hadapan Allah. Belajar kebenaran, belajar kebaikan, belajar keindahan. Ya, kebenaran untuk membuat standar ini boleh atau tidak. Kebaikan itu adalah standar supaya kita punya akhlak, punya adab. Kami terakhir kemarin ada seminar apa the problem of our education, ya, problem pendidikan kita. Problem pendidikan kita yang paling besar bukan anak-anak bodoh matematika. Problem pendidikan kita yang paling besar bukan mereka tidak mengerti biologi, kimia, dan fisika. Tapi problem pendidik kita yang paling besar adalah the loss of adab. Tidak punya akhlak. Anak-anak kita nggak punya akhlak. Kalau kita baca media sosial, Masya Allah, itu ngeri kita, Bu. Anak umur 9 tahun membunuh ibu kandungnya sendiri. Ya kan? Ngeri gitu. Ya, ngeri kita, Pak. Kenapa? Orang sudah tidak lagi mengenal akhlak, tidak lagi mengenal adab. Dia juara olimpiade fisika internasional, tapi ibunya dihardi-hardi. Ibunya kalau ibu-ibu dulu masa sekolah ketemu ibu guru di sekolah kan, Masya Allah ya, tunduk ya kan. Anak sekarang, bro, kata dia kan, how are you bro, ya kan. Di barat begitu tuh, ya, di barat. Bapaknya bilang dad, kata dia kan, ya, gitu. Hilang moral itu. Kalau dulu masa-masa kita sekolah, dicubit oleh guru di sekolah, melapor ke rumah di rumah. Jangan diharap mau guru dimarahin, ditambah sama mama kita dulu, ya Bu. Kamu, mama saya dicubit sama bu guru. Kenapa kok dicubit? Karena nakal. Tambah kata ibu. Sehingga guru di sekolah berani mengambil tindakan. Sekarang ini Masya Allah, begitu anak berantem, guru mengambil tindakan, alhamdulillah, nanti dilapor ke polisi pula saya. Ya, anak merokok, ya, dilapor ditinggal. Jangan, ini hak asasi manusia, bebas, free. Akhirnya loss of adab, hilang adab. This our problem. Itu adalah pendidikan masalah besar kita sekarang ini, ya kan? Jadi tahun 2026 ini, mari untuk saya semua, marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang baik di mata Tuhan, bukan baik di mata manusia. Kalau baik di mata manusia itu bonus. Sekali lagi, baik di depan manusia itu bonus. Yang paling penting baik di hadapan Allah. Baik di mata suami itu bonus. Baik di mata anak bonus. Baik di mata tetangga bonus. Tapi yang pertama kali adalah kita mesti baik di mata siapa? Allah. Belajar 3 hal: belajar kebenaran, belajar kebaikan, belajar keindahan. Belajar kebenaran, kita tahu sandarnya. Sebab Allah itu tidak berdasarkan viralitas. Tidak viral, oh gara-gara viral, oh ini Allah suka. Belum tentu, ya kan? Karena kata Al-Quran itu, jangan kau ikuti kebanyakan manusia di bumi.
Kalau kau ikuti, kau bisa masuk neraka bersama-sama, ya kan? Makanya ibu, bapak sekalian, ini saya ngajak diri saya. Di saat kita ingin berjalan, yang paling penting adalah perjalanan itu benar atau salah. Kalau benar, walaupun berjalan dalam kesendirian, insya Allah selamat. Ya, kalau benar berjalan dalam kesendirian pun selamat. Tapi kalau dia berjalan dalam kebatilan walaupun ramai-ramai, kemana larinya? Ya ke neraka, ya kan? Ini yang pertama, bahwa kita pingin untuk di masa yang akan datang kita menjadi orang yang baik di mata Allah, ya kan? Supaya jadi baik di mata Allah, saya ulang lagi, supaya masuk, belajar kebenaran, belajar kebaikan, belajar keindahan. Kebenaran untuk mencapai standar, kebaikan supaya kita berakhlak dan bermoral, keindahan supaya terjaga harmoni dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan ya ke depan? Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa perjalanan kita bukan perjalanan mundur. Perjalanan kita adalah perjalanan maju. Yang harus kita buat yang kedua adalah Al-Quran memesankan kepada kita, walal akhiratu khairu wa abqa. Ke depan kita harus memikir bahwa Bu, orang Indonesia harapan hidupnya berapa tahun sih dalam riset? Kalau orang Jepang harapan hidupnya sekitar 70 tahun, 60 tahun. Ya, Eropa sekitar 80, Indonesia itu sekitar 60-70 tahun. Kalau harapan hidup dalam hadis Nabi itu kan antara 60 dengan 70 tahun. Kata Nabi SAW, umru ummati baina sittin wa sab'in. Ya, 60 dan 7 itu kata Nabi. Makanya kalau sudah umur, kalau ikut Nabi mas 63 tahun ya kan. Jadi kalau umur kita sudah 62 tahun 11 bulan 15 hari, makanlah semuanya gitu, nggak usah ditahan-tahan ya, kalau ikut umur Nabi. Tapi kan kita tidak tahu kan, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Nah, yang kedua, untuk ke depan itu kita mesti punya orientasi walal akhiratu khairul laka minal ul. Kita harus pingin ya, semakin bertambah umur kita, yang harus kita cita-citakan adalah saya mati nanti masuk surga. Saya mati nanti masuk surga. Imam Malik itu ditanya oleh anaknya. Imam Malik salah satu imam mazhab dalam Islam, ditanya oleh anaknya, ya abi, wahai bapak, mata yajidul mu'min ta'mar rahah. Wahai bapakku, kapankah orang Islam itu bisa beristirahat? Ini pertanyaan anaknya Imam Malik kepada siapa? Bapaknya Imam Malik. Wahai bapakku, kapan orang mukmin itu bisa istirahat? Kata Imam Malik, orang mukmin boleh istirahat menjadi orang baik kalau kakinya sudah dipastikan masuk surganya Allah. Ibu-ibu semua ini sudah pasti masuk surga, tapi yakin masuk surga? Kok ragu-ragu jawabnya? Ibu yakin masuk surga? Yakin dong. Kalau nggak yakin ngapain susah-susah pengajian gini ya kan? Karena kita yakin masuk surga, ya kan? Cuma jangan dipastikan, ya kan? Berharap. Jadi orang mukmin itu Bu, itu antara harap dan cemas. Harap dan cemas. Bahasa Arabnya khaufun wa rajaun. Khaufun wa rajaun. Khaufun itu takut, jangan sampai ibadah kita yang selama ini kita lakukan tak satu pun diterima Tuhan. Nauzubillah. Itu namanya khaufun. Tapi kita harus berharap juga, insya Allah pahala ngaji,
pahala salawatan, pahala baca Quran, pahala ngemsi, ya Bu ya, pahala mengundang ustaz, ya, pahala menyiapkan kue, ya kan, pahala duduk di majelis ilmu. Harapan kita semuanya insya Allah Allah terima. Ya, itu namanya roja. Namanya apa? Roja. Kita harus berimbang antara khaufun dan raja. Khauf itu harap, takut, cemas, dan raja. Jangan cemas terus tidak pernah berharap. Kalau cemas terus, jangan-jangan nggak diterima. Kalau begitu nggak usah beramal deh. Jangan-jangan tidak diterima. Harus optimal. Saya insya Allah amalan saya 2025 itu diterima semua oleh Allah. Itu. Tapi apa? Di satu sisi masukkan juga ya Allah. Siapa tahu sholat saya yang 5 kali sehari semalam itu cuma subuh yang diterima. Itu pun sholat subuhnya jam 7 pagi. Sehingga niatnya usolli subuha, subuh dan duha. Namanya subha. Jadi mahasiswa saya itu nanya sama saya, Ustaz, saya terlambat bangun sholat Ustaz. Ya saya berangkat kerja ya ke kelas karyawan deh, terlambat sehingga subuh saya itu sering jam 6:30. Apalagi sekarang subuh lebih cepat Ibu ya, jam 4 sudah subuh, jam 5:30 itu sudah matahari sudah terang. Saya bilang kalau 6:30 kau sholat itu sudah sholat duha. Saya bilang kalau kamu bangun 6:30 niatkan usolli subha, subuh dan duha. Dikatakan subuh sudah di waktu duha, dikatakan duha belum sholat subuh, ya subuh dan duha. Tapi bagaimana Ustaz? Ya udah, kalau itu memang karena ketiduran, monggo, insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau tiap hari itu bukan ketiduran bro, itu kebiasaanmu itu, ya itu apa? Kebiasaan. Itu harus dirubah tuh. Ya. Nah, apa ciri-ciri orang yang ingin membuat masuk surga itu? Ciri-cirinya 2. Yang pertama, iksaru zikril maut. Dia lebih banyak mengingat bahwa saya ini akan mati. Orang kalau tidak ingat dirinya mati, nggak ada rem dalam hidupnya. Sepakat kita? Sepakat ya? Kalau tidak ingat mati nggak ada rem. Ibarat mobil Bu, kalau tidak ada rem, datang mau jalanan begini tetap aja kencang ya kan? Jalanan kita akhirnya masuk lubang semuanya. Orang kalau nggak ingat mati nggak ada apa. Ingat mati itu adalah rem. Yang kedua, apa ciri-ciri orang itu? Dia kemudian terus termotivasi untuk berbuat baik amal soleh. Itu ciri-ciri orang masuk surga itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ini catat ya, surat Al-Kahfi ayat berapa? 110. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Barang siapa yang rindu nanti masuk surga, caranya tidak ada kecuali melakukan amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Amal saleh yang kita lakukan itu jangan dicampuri dengan syirik kepada Allah. Sebab kalau syirik batal semuanya. Ya kan? Kalau syirik apa Bu? Batal. Jadi ciri-ciri orang yang isti'dad mempersiapkan dia masuk surga nanti 2 tuh. Memperbanyak mengingat bahwa ada rem kematian. Yang kedua, amal solehnya makin banyak. Amal solehnya makin banyak. 2025 ya, mungkin 2025 mungkin dia sholat subuhnya tidak pernah sholat qabliyah subuh. 2026 saya rindu untuk melaksanakan. Selama ini baca Qur'annya mungkin jarang. 2026
harus rajin baca Quran. Kenapa? Karena aku ini mau mati. Aku ini mau mati. Nah, tidak ada yang tidak mati, semuanya pasti mati, ya kan? Jadi 2026 nanti harus lebih siap untuk membangun surga di akhirat nanti. Membangun surga di akhirat itu dengan dua cara. Yang pertama, banyak-banyak ingat mati, karena itu rem bagi kita. Tapi yang kedua adalah akan terus banyak berbuat baik, melakukan amal soleh, bukan amal toleh. Beda tuh. Kalau soleh baik, kalau toleh jahat. Amal toleh itu amal jahat. Ya, kalau amal soleh amal baik. Sudah berapa, Bu? Jadi poin besarnya dua. Yang pertama, baik di mata Allah. 3 yang kita lakukan, ya kan? Belajar kebenaran, belajar kebaikan, belajar keindahan. Yang kedua, bangun rumah di surga nanti. Bagaimana caranya? Pertama, ingat-ingat mati. Yang kedua, amal saleh. Itu. Sehingga ada satu ayat dalam Quran, Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa 2025, 2026, 2027, 2028 kau merugi terus kecuali iman dan amal saleh. Itu tidak. Amal soleh. Nah, supaya amal soleh itu diterima Allah, perhatikan 2 hal. Ya, saya ceramah biasa pakai poin-poin ya, biar ibu-ibu bisa. Supaya amal soleh kita diterima Allah, perhatikan 2 hal. Yang pertama, perhatikan ikhlasnya. Yang kedua, perhatikan tata caranya. Apa Bu yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, perhatikan ikhlasnya. Artinya perhatikan hatinya. Itu ikhlas tuh di sini nih. Ini berat. Ya, ini berat. Yang kedua, perhatikan caranya. Caranya sesuai enggak dengan yang diajarkan Nabi? Ya kan? Kalau amalan itu tidak ada payung hukum besar ya, paling tidak ada rambu-rambunya ke situ, maka itu amal soleh. Ya kan? Amal soleh. Dulu Nabi Muhammad pengajian pakai mic apa? Enggak. Kalau saya pakai mic amal soleh enggak? Amal soleh. Karena kalau enggak pakai amal ini enggak jelas suara saya. Dulu Nabi Muhammad enggak pernah rekam-rekam pakai begini. Ini salah ini. Tapi karena tujuannya baik jadi amal soleh itu. Ya kan? Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Postingan yang kita posting itu satu di antara 2 pintu. Bisa menjadi jariah sebagai amal soleh, bisa menjadi jariah sebagai amal salah. Tergantung postingannya apa. Ya. Tapi jangan juga orang posting yang buruk, yang posting ceramah gitu. Oh, sok-sok. Ya, Pak? Sok-sok baik, posting ceramah, nggak usah pikirin. Yang penting niat ibu posting ceramah itu, posting itu adalah untuk mengingatkan orang berbuat baik. Insya Allah jadi amal soleh. Jadi amal soleh itu begitu. Ya dulu ya Nabi Muhammad tidak pernah itu bikin SD 6 tahun ya nggak? Ada nggak? SD 6 tahun, SMP 3 tahun sanawiyah, 3 tahun SMA, 3 tahun pondok, tingkat SMA 3 tahun. Amal soleh enggak itu? Amal soleh karena ada payung hukum besarnya selama tidak melanggar hukum syariat. Tapi kalau itu terkait dengan amal-amal ibadah murni, itu mesti ikut cara Nabi 100%. Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau ibu mengatakan ini masih pagi, masih kuat 10 rakaat, diterima enggak? Salat subuh 2 rakaat, 10 rakaat diterima enggak? Enggak. Kenapa, Bu? Karena yang dicontohkan Nabi itu cuma 2 rakaat. Tadi saya memberikan manasik di BSD jam 10 pagi tadi.
Kebetulan orang UI, Ustaz, boleh nggak Ustaz? Kan panas tuh di Mekah. Boleh nggak nanti kita sa'i dulu baru tawaf? Boleh nggak? Umroh, sa'i dulu baru tawaf, boleh nggak? Kalau sa'i kan dingin, kalau tawaf nanti hari siang panas. Kan kalau panas skincare rusak Ustaz. Bagaimana kalau kita sa'i dulu baru? Nggak boleh, saya bilang. Nabi mengajarkan tawaf dulu baru sa'i. Jangan kamu bolak-balik sesuai dengan keinginanmu, karena itu ajarannya harus seperti itu. Saya mau nanya ibu-ibu, ibu ingin berwudu, tiba-tiba wudunya itu di dekat kolam di depan ibu kolam. Ibu ingin wudu, ya, baru mau ambil air, sudah baca bismillah, niat wudu, tiba-tiba ibu didorong oleh cucu dari belakang, masuk ke dalam kolam basah semuanya. Kira-kira sudah wudu atau belum? Belum. Kenapa belum? Semua anggota wudu sudah basah. Kepala, tangan semua udah basah. Udah niat dia wudu tadi itu. Udah wudu belum? Ya belum dong. Apanya yang bermasalah? Walaupun semua anggota tubuh sudah basah, tertibnya yang tidak ada. Siapa tahu begitu masuk tangan duluan. Sementara wudu itu muka duluan. Habis muka tangan, habis tangan rambut apa kepala? Kepala bukan rambut. Kalau orang botak gimana? Ya. Makanya yang dibilang raksahu, bukan raksahu, bukan sya'rahu, tapi raksahu. Raksun itu kepala, walaupun tidak ada rambutnya, yang penting kan masih ada kepala toh, usap kepala itu. Nah ini kan tata caranya ikut Nabi. Kalau di luar itu enggak boleh. Itu kalau rukun ibadah yang mahdoh. Apa namanya bu? Mahdoh itu murni, itu ikut cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat zuhur 4 rakaat nggak boleh lebih dari 4. Walaupun kita semangat, nggak boleh lebih daripada 4. Jadi amal soleh itu diterima Allah. Perhatikan 2 hal. Yang pertama apanya? Niatnya. Yang kedua apanya? Tata caranya. Selama tidak bertentangan dengan aturan agama, itu adalah tata cara yang benar di dalam melaksanakan ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi 2026 yang pertama kita harus jadi orang baik di hadapan Allah. Ya, bagaimana caranya tadi bu? Belajar kebenaran, belajar kebaikan, belajar keindahan. Kebenaran untuk standar, kebaikan untuk akhlak, keindahan untuk harmoni, ya kan? Coba indah kan? Kalau kita saling rukun, ya bu ya, ya walaupun berbeda agama, saling menghormati, indah tuh. Tapi coba kalau tidak menjaga keindahan, keharmonian, oh sini perang, sini hancur, sini melempar batu, kira-kira indah bu? Kira-kira indah? Rumah sana baku hantam dengan rumah sini, rumah sana bawa parang dengan rumah sana. Kira-kira gimana itu? Ya tadi saya cerita sama teman-teman di Al Barakah. Saya bilang Indonesia itu negara yang paling nyaman untuk tinggal. Ya, Masya Allah. Ya, coba di Malaysia. Kata janganlah Malaysia tetangga kita. Itu misalnya di Saudi, di Mesir, di Dubai, itu orang susah tinggal di sana bu. Kalau kita ini, walaupun duduk asli masih oke aja. Kita ini maksud saya, ya kan? Di sana tuh nggak bisa bebas menyampaikan ceramah kecuali ada rekomendasi dari pemerintah. Di Indonesia belajar kemarin ceramah, besok Ramadan keliling masjid 30 hari boleh-boleh aja tuh. Ya, mulai dari hari pertama Ramadan sampai hari terakhir Ramadan ceramahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu siyam kama kutiba alal ladzi la'allakum tattaqun. Hari pertama itu, hari kedua itu, hari ketiga itu, tahun besok itu lagi nggak ada apa-apanya boleh tuh masyarakat di Indonesia. Coba di luar negeri mana boleh. Indonesia Masya Allah ya, nyaman, sejuk, panas-panas Indonesia tidak sepanasnya musim panas di Saudi sana, sedingin-dinginnya Indonesia, tidak sedingin salju di Kanada sana, ya bu ya. Alhamdulillah Indonesia, bersyukurlah jadi warga negara Indonesia. Walaupun Indonesia nggak ada yang mati orang kelaparan bu, karena orang masih dengan tempo selero, ya bu ya.
tenggang rasa, saling menghargai masih muncul di Indonesia. Kalau di luar negeri mah yuyu mimi kan. Anda saya nggak ada cerita. Sudah berapa Bu? Besarnya berapa? Baru 2 ya. Yang pertama baik di hadapan Allah, yang kedua bangun rumah di surga. Itu cita-cita tertinggi gitu Bu. Jadi orang yang beriman itu bagi kita dalam pandangan tasawuf tidak ada masa depan di dunia ini, nggak ada masa depan di dunia ini. Masa depan di dunia nggak ada masa depan di dunia ini. Masa depan itu kalau nanti mati masuk surga, itu baru masa depan. Masa depan di dunia kan pensiun ya Bu. Ya, setinggi-tingginya jabatan, begitu masuk masa pensiun, itu masa depan itu. Oke lah kalau pensiun dari tangkap KPK, kalau ditangkap KPK di balik jeruji besi, nauzubillah summa na'u. Ini masih lama ini tugas ini, masyaallah, nauzubillah. Ya, saya masih 20 tahun lagi ini baru pensiun. Ya. Kalau umur panjang gitu ya, kita takut nauzubillah. Jadi saya bilang sama santri, saya bilang sama, tidak ada masa depan di dunia ini. Masa depan yang paling utama itu nanti adalah, bukan berarti Anda tidak boleh mempersiapkan masa depan di dunia ya Bu ya. Bukan berarti maksud saya, jangan sampai nanti sesi ceramah ini Ibu pulang, Pak, kata Ustadz Faisal itu tidak ada masa depan di dunia. Jadi Mak, nggak usah sekolahkan anak kita, nggak usah lah. Ya, yang penting nanti masa, tidak bisa begitu. Nanti akan kita masuk bab yang ketiga itu. Oke? Jadi masa depan sesungguhnya kapan Bu? Kalau kita mati husnul khatimah. Maka kata Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali kau dalam keadaan muslim. Yang ketiga, pertama tadi jadi orang baik. Yang kedua, mempersiapkan rumah di surga. Ya. Yang ketiga ini, karena hidup itu tidak bisa diprediksi. Bisa nggak diprediksi Bu? Besok saya harus begini, bisa nggak? Rencana boleh, tapi apakah semua yang direncanakan terwujud? Tidak. Apakah yang terwujud itu sesuai dengan yang kita rencanakan? Belum tentu, ya kan? Maka yang ketiga, untuk menghadapi masa depan itu, doa dan ikhtiar maksimal. Ya, makanya orang Islam tidak boleh fatalis. Fatalis itu terserah Allah lah. Ya, harus didoakan dan usaha maksimal. Itu bagian ketiga tuh. Ya kan? Doa saja tanpa usaha bodoh. Ya. Usaha saja tanpa doa sombong. Jelas bedanya, Bu? Ya kan? Doa saja tanpa usaha bodoh. Tapi usaha tanpa doa sombong. Seolah-olah bisa diatasi sendiri, nggak bisa. Ya, makanya dalam hidup itu dua ini kita maksimalkan. Menghadapi apapun pada masa yang akan datang, yang pertama usahakan maksimal, yang kedua doakan secara maksimal. Kita punya anak, usahakan bisa sekolah dengan baik, sesuai dengan jurusan yang dia inginkan. Apa yang bisa kita lakukan, masukkan sekolah yang bagus. Kalau bisa leskan dia di tempat yang baik. Kalau apa maunya, mau kedokteran, bantu dia kedokteran. Bimbing, itu namanya usaha. Tapi tidak semua usaha berhasil. Betul nggak? Tidak semua usaha berhasil. Disitulah peran doa. Disitulah peran doa. Makanya dalam kajian-kajian tasawuf itu, sebesar apapun harapan Anda, kata orang-orang tasawuf, sisihkan di hati Anda untuk menerima sesuatu yang di luar keinginan Anda. Bisa jadi status WA juga bagi misalnya. Sebesar-besar harapanmu terhadap sesuatu, sisihkan sedikit ruang di hatimu untuk menerima yang di luar kenyataan. Ya, berobat ke dokter spesialis, sisakan sedikit di hati bahwa ada peluang tidak sesuai. Betul nggak? Ya kan? Kita udah masukkan anak ke pesantren, ternyata nggak jadi juga tuh. Ya udahlah, ini mungkin anak contohnya anaknya Nabi Ayub pada masa sekarang, gitu ya. Ya udah, yang penting usahakan secara maksimal supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak merasa itu miliknya kita. Titip di dalam doa. Titip di dalam apa, Bu? Doa.
Makanya orang yang beriman itu setiap hari berdoa. Ya, orang yang beriman itu setiap hari berdoa. Mau keluar rumah berdoa. Jangan takut semua. Nanti kalau keluar rumah bagaimana? Wah, itu setan ya. Ya. Kalau nanti saya keluar rumah nanti bagaimana di jalanan? Kalau bensin habis bagaimana? Itu kekuatan pikiran itu ya. Kadang-kadang kita pikirkan yang jelek-jelek itu terjadi itu. Betul nggak? Makanya pikiran harus positif, husnuzon namanya. Ya, husnuzon. Jadi rencanakan dengan baik, tapi titip di balik itu adalah doa. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu mau, saya mau, tapi Allah berkehendak apa yang Dia mau. Kewajiban kita adalah melakukan secara maksimal. Itu ketika ada seorang sahabat masuk masjid bawa onta, ya Rasulullah, saya lepaskan onta ini kemudian saya tawakal atau bagaimana, kata Nabi. Nabi bilang, kau ikat ontamu dulu baru kau tawakal. Kalau sudah kau ikat ontamu, lepas juga bertakdirmu itu, ya kan? Tapi kalau belum kau ikat ontamu dan lepas, itu salahmu itu. Jelas Bu ya? Jadi usaha dulu baru tawakal, serahkan kepada Allah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kalau Allah yang menolong, tidak ada yang bisa membatalkan. Tapi kalau Allah yang membatalkan, siapa yang akan menolong? Oleh karena itu Allah berkata, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah tempat bersandarnya orang yang beriman. Berbagi saya ceramah ibu-ibu majelis taklim. Pertama kali saya ceramah ibu-ibu di Bogor. Selama saya tinggal di Bogor setahun tahun ini, baru pertama kali saya ceramah ibu-ibu. Banyak ibu BKMT sekecamatan. Ya, saya bilang begini. Apa saya mau bilang tadi? Hilang. Apa tadi saya mau bilang? Iya, itu prolognya yang ingin saya sampaikan. Ini karena lintasan begini. Saya bilang begini, ibu-ibu semuanya, coba perhatikan. Kenapa orang-orang di negara barat, ya, di negara-negara maju itu, frustasi sedikit bunuh diri, iya Bu ya, gagal sedikit bunuh diri. Makanya di Korea Selatan itu ada satu jembatan, itu dipantau CCTV dan dipantau oleh polisi. Kalau ada orang jalan ke sana miring-miring sedikit, polisi langsung datang. Karena dikhawatirkan ini calon-calon bunuh diri. Calon-calon bunuh diri. Kenapa di negara-negara maju, orang dengan tingkat ekonomi yang sangat tinggi, pendapatan yang sangat tinggi, tapi suding di mana-mana, penembakan di mana-mana. Bukan hanya penembakan terhadap orang lain, penembakan terhadap dirinya juga banyak. Gagal sedikit, tembak, mati. Kenapa saya bilang? Salah satunya adalah orang tidak punya tempat bersandar. Orang tidak punya tempat. Orang muslim punya tempat bersandar. Gagal, gelar sejadah, nangis di sejadah. Nangis, capek, nangis, ketiduran. Begitu ketiduran, yang mendengarkan doa ibu sambil nangis tadi itu tidak pernah tidur. Siapa dia? Kita berdoa sampai ketiduran, Tuhan yang kita minta untuk menyelesaikan masalah itu tidak pernah tidur. Bisa lagi status WA sore. Udah banyak betul status WA dari tadi. Ini mutiara-mutiara. Ya kan? Ya kan? Orang-orang barat itu mudah sekali bunuh diri, Bu. Karena tidak ada tempat bersandar dalam hidupnya. Enggak punya dia. Gagal, this finish, ini habis ini. Gagal, ini celaka. Tapi bagi orang beriman tidak begitu, ya kan? Gagal, oh berarti Allah belum berkeinginan ini. Gelar sejadah, sholat 2 rakaat, doa, ya Allah, saya sudah maksimal, terserah Engkau lah ya Allah. Jadi alhamdulillah, tidak jadi alhamdulillah, saya serahkan kepadamu ya Allah. Begitu dapat yang dia cari, dia bersyukur. Begitu tidak dapat yang dia minta, dia bersabar. Karena semua sudah diserahkan kepada siapa? Allah. Itulah orang beriman. Masya Allah. Makanya di negara-negara barat sekarang itu, kesadaran spiritual itu mulai diperhitungkan. Ya, orang kalau pikir otak saja, Pak, otak ini nih buntu.
terbatas, betul nggak Bu? Iya kan? Terutama laki-laki itu kalau sudah buntu bahaya itu. Makanya laki-laki itu jarang bicara. Sekali bicara sendiri, gila maksudnya. Ya kan? Jarang bicara, tapi sekali bicara udah bicara sendiri, gila. Ya. Kenapa? Karena kalau mengandalkan di sini dipecah ini. Ya kan? Mana ini, mana itu. Udah. Orang beriman punya sandaran. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ke depan, masa depan itu gaib. Makanya Ronaldo bilang begini, past the past, yang lalu sudah berlalu, never coming, tidak akan mungkin kembali. Betul Bu ya? Past the past, yang sudah berlalu, yang belum tidak mungkin kembali. And the future, yang masa datang itu masih mimpi, belum ada tuh. Saya akan begini itu kan masih mimpi masa datang. Today is reality. Hari inilah yang kenyataan sebesar-besar. Syukuri itu. Bisa di status WA lagi nih ya. Udah banyak banget dari tadi status WA gitu. Ya, past the past. Masa lalu itu sudah never coming again. Dan gak akan mungkin kembali lagi. And the future, dream. Yang akan datang itu masih mimpi. Belum tentu terwujud, ya Bu. But today is reality. Hari ini adalah kenyataan. Be joyful. Jadilah kamu orang yang menikmati secara hati yang bersih. Ronaldo aja ngomong gitu, masa kita kalah dengan Ronaldo? Ayo kan? Ya Bu ya. Orang beriman nggak boleh begitu. Ya, pingin jadi pejabat tahun 2026, silakan. Saya pingin jadi gubernur. Saya pingin jadi eselon 1. Saya ingin jadi eselon 2. Oke, silakan. Tapi kalau tidak terwujud, nikmati apa yang ada hari ini. Makanya orang yang beriman itu, ini rahasia kita Ibu ya. Jangan sampaikan ke yang lain ya. Ini rahasia kita. Orang yang beriman itu, kata Nabi, barang siapa yang bangun di pagi hari, sehat badannya, aman dia tinggal, dan pada hari itu ada makanan, pada hari itu loh ya, bukan 10 tahun yang akan datang, bukan 7 turunan, bukan. Pada hari itu ada yang dia makan. Ka'annahu hizad dunya kullu. Pada dasarnya dia sudah mendapatkan dunia dan seluruh isi. Karena yang hari itu yang dimakan itulah rezeki dia, ya kan? Besok belum tentu dia makan. Siapa tahu itu milik ponakannya, milik ajudannya. Apalagi sekarang ajudan yang protek itu kan, ada makanan enak, ajudan dulu yang makan. Begitu dimakan, Pak ini nggak bagus Pak. Akhirnya ajudan makan terus, yang bos nggak pernah makan. Pak ini enak tapi ada banyak gulanya nih Pak, nggak usah Pak makan. Yang kenyang siapa? Ajudan. Yang bos makan pisang rebus, ya kan? Kacang rebus. Kacang rebus kata dokter, ini asam urat Pak, jangan lagi makan. Akhirnya ubi rebus. Apa lagi Bu? Pisang rebus, apa lagi? Talas rebus, apa lagi? Jagung rebus. Yang enak-enak ajudan yang makan. Saya punya cerita. Itu ada orang kaya liburan di Dubai, pakai pesawat. Mana-mana pakai pesawat, pesan booking pulau, bukan villa, pulau. Booking pulau di Dubai. Naik jet helikopter. Makanannya rebus. Ajudannya, kenapa? Makan ini enggak boleh, makan itu terlarang, kata dokter kolesterol, ini naik asam urat, ya kan? Maka joyful, nikmati hari ini. Besok kita belum tentu, ya Bu ya? Makanya selesai pengajian ini tersenyum saja. Senyum. Ya, anak marah-marah memberantakkan rumah, senyum. Kata anaknya, mama berubah ya? Iya 1 hari ini, besok enggak lagi gitu. Mama berubah berapa hari? 1 hari, besok mama kembali kepada aslinya. Karena hari ini baru pengajian gitu ya. Besok lupa lagi. Ya kembali kepada setelan awal. Tapi Bu Fedora enggak begitu insyaallah. Ya. Jadi ke depan rencanakan dengan baik, tapi sisihkan ruang untuk bertawakal kepada Allah. Kenapa? Banyak yang kita inginkan tidak terwujud, dan banyak yang terwujud adalah hal
yang kita tidak mau itu terjadi. Ada nggak yang ingin anaknya sakit? Nggak ada. Kalau ditanya hatinya seorang ayah ibu, pingin anaknya sehat, ya kan? Ganteng, pintar, soleha. Nggak ada orang tua. Tapi kenyataannya ada orang tua yang diberikan oleh Allah anak yang sakit. Ya Bu ya. Hidup ini Bu, ini rahasia kita. Ya. Di dunia ini tidak ada orang yang baik-baik saja. Semuanya punya tanjakannya masing-masing. Oke? Ini Pak Ustadz Faisal kayak curhat ceramah sore ini. Ya. Setiap orang punya apa Bu? Tanjakannya masing-masing. Jangan ukur tanjakan orang dengan tanjakan kita, karena setiap orang berjuang pada ranahnya masing-masing. Jelas Ibu ya? Ada yang dapat mertua baik, suami bagus, tetangga jahat. Ya ada nggak begitu? Ya kan? Ada yang tetangga bagus, suami kerjanya baik, istri soleha, anak nggak punya. Ya kan? Ada anak punya tapi nakalnya minta ampun. Ada nggak begitu? Setiap orang punya tanjakan masing-masing. Oleh karena itu jangan hakimi orang. Biarin dia berjalan dalam tanjakannya masing-masing selama dia berusaha untuk menjadi orang baik. Hargai perjuangannya, karena setiap manusia itu pasti punya tanjakan masing-masing. Masa depan is dream, itu baru mimpi. But today is reality. Kemarin ada 200 mahasiswa datang ke pondok. Ya, saya diminta jadi keynote speaker, bicara saya tentang pendidikan masa depan. Ya, saya bilang di akhir setelah saya cerita tentang bahwa pendidikan itu dipengaruhi 3 hal segala macam. Saya bilang begini, Anda ini kan masih muda. Ya, saya juga masih muda maksudnya. Saya bilang today is difficult. Hari ini susah. Betul nggak Bu? Susah hari ini. Tomorrow, besok much difficult. Bahkan lebih susah lagi. Tapi kalau Anda lalui ini semua dengan baik, day after tomorrow is beautiful. Satu hari setelah besok itu akan indah kalau Anda lalui hari ini dengan baik. Semester 1 susah, semester 2 akan lebih susah, semester 3 tambah susah, semester 4 lebih susah. Mau skripsi paling susah. Tapi kalau kau lewati ini semua dengan baik, day after tomorrow, besok setelah hari susah itu is beautiful. Dia akan indah. Enggak difficult terus, tapi juga bisa beautiful, ya kan? Tidak susah terus. Enggak ada orang di dunia ini yang nangis terus, ya Bu ya. Pasti ada tawanya, ya enggak? Tidak ada juga orang yang tawa terus, pasti ada nangisnya. Hidup itu cuma di situ saja. Makanya dalam kajian tasawuf bahwa untuk sampai kepada Tuhan itu ada 2 sayap. Berapa sayap Bu? Untuk sampai kepada Tuhan itu ada 2 sayap. Sebelah kanan sayap syukur, sebelah kiri sayap sabar. Oke, ini sudah 5:30 nggak terasa gitu ceramah ini. Ya, ini terakhir ya. Ya, jadi orang yang beriman tuh punya 2 sayap. Sebelah kanan sayap syukur, sebelah kiri sayap sabar. Kenapa sayap syukur? Karena hidup ini ada nikmatnya juga. Kenapa sayap sabar? Karena hidup ini ada juga ujiannya. Di saat dapat nikmat bersyukurlah, di saat ujian bersabarlah. Terakhir, kita dulu waktu masih ujian, masih SD, masih sekolah, itu ada tulisan begini: harap tenang, sedang ada ujian. Betul gak sih? Ya kan? Harap tenang, sedang ada ujian. Bu, hidup ini jalani dengan tenang, karena hidup ini penuh dengan ujian. Ya, harap tenang, sedang ada ujian.
maka hidup ini harus jalani dengan tenang, karena hidup ini penuh ujian. Tulisan di bawahnya, siapa yang selesai silahkan pulang. Betul nggak? Silahkan yang selesai. Siapa yang selesai silahkan pulang. Kalau sudah selesai menjalani ujian di dunia ini, silahkan pulang kepada Allah. Betul nggak sih? Ibu-ibu mau pulang kan semuanya? Dibilang mau nanti takut besok gitu ya. Iya kan? Semua kita akan pulang. Makanya saya bilang sama anak santri saya, coba lihat. Ya kan? Ada tulisan harap tenang sedang ada ujian. Siapa yang selesai silahkan pulang. Itu bisa dibawa dalam kehidupan. Nah, hidup ini penuh ujian, hadapilah dengan tenang. Kalau kalian sudah selesai menghadapi ujian hidup ini, kau silahkan pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi status WA lagi tuh. Banyak betul status WA kita pagi sore. Karena hikmah-hikmah itu ya. Bu Wiwin ini minta judul-judul tuh asik-asik gitu. Ustaz, nanti kalau bahas pengajian ini bagaimana tasawuf untuk menghadapi 2 tahun baru. Wah, saya bilang mantap juga ini. Saya baca, oh kayaknya cocok materi ini. Ya. Alhamdulillah. Ada ilmu sore ini? Ada ilmu yang dapat sore ini? Alhamdulillah. Ada yang dibawa pulang nanti? Alhamdulillah. Besok lupa lagi? Enggak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada yang perlu. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Dr. Indrianto Faisal MA atas tausiah yang sangat mencerahkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ayo, Bu Rina. Ya, makasih Bu Evi. Tadi ya Pak, supaya amal soleh kita diterima Allah, yang pertama perhatikan niatnya atau ikhlas karena Allah. Nah, ini yang paling berat nih Pak. Gimana caranya untuk menjaga keikhlasan itu dalam beramal? Betul. Terima kasih Pak. Ada yang cukup? Suatu ketika Al-Imam Sufyan As-Tsauri ditanya, "Hai Imam, apa yang paling sulit dalam hidup?" Kata Imam Tsauri, "Yang paling sulit dalam hidup saya adalah menjaga stabilitas hati saya." Berarti menjaga niat itu paling sulit. Kenapa? Karena hati itu berbolak-balik. Hari ini senang, besok susah. Hari ini ikhlas, besok riya. Nah, bagaimana caranya supaya tetap bisa ikhlas? Berusaha untuk ikhlas itu 3 jurusnya. Yang pertama doa. Ada doanya tuh. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, balikkan hati kami dalam kebaikan. Itu tujuannya supaya hati kita tetap berada dalam kebaikan. 1. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, evaluasi harian. Namanya muhasabah yaumiyan. Namanya apa? Muhasabah yaumiyan. Tadi saya ngapain aja ya? Pengajian, habis itu antar anak sekolah, habis itu menerima tamu. Dari sekian banyak kegiatan hariku ini, kira-kira yang mana ya yang betul-betul karena Allah? Yang mana ya yang tercampur dengan riya? Yang mana ya yang mungkin akan menjerumuskan saya? Muhasabah hari itu akan membuat kita memperbaiki yang tidak baik, mempertahankan yang sudah baik, meningkatkan yang belum baik menjadi yang baik, menjadi lebih baik. Itu namanya muhasabah yaumiyah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jaga stabilitas niat. Jaga stabilitas niat. Setiap kita melakukan apapun, tanya dulu, ini Allah atau bukan? Nah, itu namanya
stabilitas niat. Nah, kalau itu kita jaga, mudah-mudahan kita terjaga dari hal yang buruk itu. Pertama tadi doa yang muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Yang kedua apa tadi yang kedua? Evaluasi harian dari sekian banyak hari ini sejauh mana saya sudah ikhlas. Yang ketiga itu stabilitas niat. Sebelum melakukan, cek ini sesuai atau tidak sesuai. Ya. Nah, baik sedikit Ustaz, nyambung Bu Rina. Apakah selalu kita dengan menyebut nama Allahnya Bismillah atau nggak apa-apa gitu? Jadi maksudnya misalnya kita nolong orang, itu kan bisa karena kasihan atau karena kemanusiaan, kita lupa misalnya Bismillah, atau karena Allah kita lupa apa itu diterima Pak Ustaz? Bismillah itu kalaupun lupa diucapkan, insya Allah kalau karena Allah akan diterima oleh Allah. Tapi mengucapkan Bismillah dalam tempat yang buruk tidak menjadi baik, ya kan? Mencuri, ini barang kayaknya mampu bisa curi, Bismillahirrahmanirrahim, tidak menjadi baik. Yang haram itu dengan kata Bismillah. Nah, oleh karena itu sejatinya memang kalau melakukan perbuatan baik mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau perbuatan baik itu lupa kita lakukan dan kita ucapkan Bismillah, tapi substansinya baik, insya Allah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Karena niat itu di sini, an-niyah mahalluha qalb. Niat itu tempatnya di hati. Kalau hati sudah baik, insya Allah niatnya sampai. Ya, gitu ya. Cukup? Saya pikir cukup, sudah 5:30. Abdi teh mau pulang. Ya. Baik, Ibu sekalian yang saya muliakan, mari kita tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan. Langsung doa Ibu. Atau ada acara lain? Ada. Saya harus konfirmasi ini apa MC dulu ya. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna bi rahmatik. Ya Allah, sayangi kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ighfir lana bi maghfiratik. Ampuni kami dengan ampunan kecinta-Mu ya Allah. Wansur alaina rahmatak. Curahkan kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Berikan kami kehidupan yang baik di dunia dan selamatkan kami di nanti di akhirat. Allahumma rabbana lakal hamdu syukra ya Allah. Kalau ada yang baik-baik kami lakukan, murni karena bantuan-Mu ya Allah. Berikan kami rasa syukur untuk itu. Ya Allah, kalau ada perbuatan-perbuatan buruk yang terlintas dan kami lakukan, murni dari kesalahan kami ya Allah, maafkan, tutup, diliputi dengan rahmat dan cinta-Mu ya Allah. Jadikan kehidupan ini kehidupan yang barokah, sehingga apapun yang Kau titip ya Allah menjadi jalan terbaik untuk menghidupkan diri dalam iman dan kedekatan kepada-Mu. Jadikan hari esok lebih baik daripada hari ini ya Allah. Jadikan masa depan kami di dalam lindungan dan surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutup doa berakhirlah rangkaian acara kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.